saya Sahibul Izhar dengan NIM 5243142012 dari kelas A Prodi Pendidikan Tata Boga Stambuk 2024. Kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah dipaparkan oleh teman saya pada mata kuliah Etika Profesi dan Estetika. Sebelum kita masuk ke materinya, seperti kita ketahui, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Menurut KBBI, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Menurut Dr. Randus Opisi Monangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Maggie Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi-materi dari etika profesi dan estetika. Etika berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu etika normatif berfokus pada penentuan bagaimana seharusnya seseorang berperilaku, dan etika deskriptif di sisi lain mempelajari dan menggambarkan perilaku etis yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Perbedaan utamanya adalah bahwa etika normatif memberikan panduan atau norma, sedangkan etika deskriptif menggambarkan apa yang ada ataupun terjadi. Etika berdasarkan cakupan yang dijelaskan oleh kelompok 2. Dia menjelaskan etika umum cenderung bersifat deskriptif, sedangkan etika khusus cenderung bersifat normatif. Etika umum menghasilkan teori, sedangkan etika khusus menghasilkan etika individual dan etika sosial. Nah, etika berdasarkan lingkungannya juga terbagi menjadi dua, yaitu etika individual adalah prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang secara pribadi. Contohnya seperti seseorang yang mengatur gaya hidupnya untuk hidup sehat. Lalu etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Contohnya seperti menghormati perbedaan agama. Etika berdasarkan sumbernya dibagi juga menjadi dua, yaitu etika filosofis. Dijelaskan oleh teman saya, etika dikenal sebagai suatu cabang filsafat. Etika merupakan suatu ilmu, namun ketika etika dijadikan sebagai filsafat, ia tidak merupakan suatu ilmu empiris. Nah, etika teologis. Mereka menjelaskan Tertullianus yang menulis tentang hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang Kristen. Ambrosius yang fokus pada etika yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban para pejabat, dan Agustinus yang fokus pada etika tertentu yaitu tentang kesabaran, tentang dusta karena terpaksa, dan sebagainya. Etika di dalam kampus adalah nilai-nilai dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjalankan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Nah, etika dalam kampus ini mencakup yang pertama ada etika antar mahasiswa, seperti bersikap saling menghargai, bersopan santun. Yang kedua ada etika dalam berbicara dengan tutur kata yang sopan dan ramah-tamah. Yang ketiga, etika bermedia sosial. Kita sebagai mahasiswa menggunakan media sosial harus dengan bijak, menghindari konten yang negatif. Dijelaskan oleh teman saya, etika di lingkungan sekolah adalah penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Ini bisa mencakup perilaku siswa, guru, staf, dan semua anggota komunitas sekolah. Etika di sekolah bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan kondusif bagi semua orang, serta membangun karakter siswa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan dapat berintegritas. Nah, selain harus beretika di sekolah, kita juga harus ada etika di rumah. Etika di rumah adalah pedoman berperilaku yang membantu setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan baik dan hormat. Etika ini mencakup perilaku, nilai, dan sikap positif dalam lingkungan keluarga. Pentingnya ada etika di rumah ini untuk menciptakan hubungan yang sangat harmonis dan mengajarkan nilai-nilai dasar seperti hormat, tanggung jawab, dan kerjasama. Etika pergaulan adalah aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Etika ini tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat moral dan sosial, tetapi juga meliputi aturan yang berkaitan dengan sopan santun, cara berbicara, serta cara menyelesaikan konflik antar individu. Dijelaskan oleh teman saya bahwa di tempat kerja kita juga perlu adanya etika pergaulan. Etika pergaulan di tempat kerja haruslah menjadi budaya. Jadi setiap karyawan harus sadar bahwa keberadaan mereka di tempat kerja adalah untuk memberikan kontribusi dan pelayanan yang etis dan produktif. Mereka berada di tempat kerja untuk bekerja dengan segala kemampuan bagi terciptanya kinerja yang terbaik.
Nah, kita sampai di akhir materi, yaitu etika pergaulan teman sebaya dan penggunaan media sosial. Dijelaskan oleh teman saya, etika dalam pergaulan teman sebaya mencakup nilai-nilai penting, seperti saling menghormati, kejujuran, dan empati. Di zaman sekarang, media sosial mengubah cara remaja berinteraksi, menawarkan platform untuk berkomunikasi, berbagi momen, dan spesifikasi diri. Namun, ini membawa tantangan seperti potensi kesalahpahaman dalam komunikasi online. Maka dari itu, kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial agar pergaulan pertemanan tetap menjadi baik. Selama kuliah etika profesi dan estetika, saya banyak belajar tentang pentingnya jujur, bertanggung jawab, dan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Selama Pak Kar masuk pada mata kuliah ini dan mengajarkan materinya, beliau menjelaskan dengan sangat baik konsep-konsep etika melalui dengan contoh-contohnya yang nyata. Presentasi dari teman-teman juga membuka wawasan saya tentang etika dalam berbagai konteks, seperti contohnya etika di dalam dunia kuliah yang dijelaskan oleh kelompok saya, lalu etika dalam dunia kerja yang dijelaskan oleh kelompok 9, dan etika dalam menggunakan media sosial pada kelompok 10. Sesi tanya jawab juga selalu menjadi momen tunggu karena bisa menjadi bertukar pikiran antara teman-teman kelas dan juga Pak Karl tentang berbagai isu etika yang akan dibahas. Selama mengikuti mata kuliah ini, saya merasa lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan etika yang mungkin akan saya hadapi di masa yang akan datang.